Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dan kami sapa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk melakukannya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang berkumpul pada saat ini mengikuti ibadah di gereja ini, dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming di rumah. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu pada hari ini, hidup dalam kasih setia Tuhan. Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik dan nama minggu kita saling berkaitan, yaitu hidup dalam kasih setia Tuhan dan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Apa yang dimaksud dalam topik minggu kasih setia Tuhan pada manusia, pada kita? Kasih setia Tuhan yang benar-benar kita butuhkan untuk melindungi kita. Kasih setia Tuhan yang benar-benar kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Kasih setia Tuhan benar-benar kita butuhkan di setiap waktu, pada saat ini juga. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa? Karena penderitaan tidak pernah selesai, pergumulan tidak pernah berhenti. Tantangan demi tantangan bertubi-tubi menghadang hidup kita. Tetapi kasih setia Tuhan tetap melindungi, menjaga, mengarahkan kita. Tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan itu kita butuhkan setiap saat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya membuka buku Kidung Jemaat nomor 432, dikatakan demikian. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Dia katakan begini, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Jadi tugasku adalah menyampaikan. Kalau kita ditanyakan untuk melindungi mereka, apa yang harus kita sampaikan adalah kasih Allah yang sejati. Itulah yang disebut hidup dalam kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita ditanyakan sekarang apa yang kamu butuhkan di dalam perjalanan hidupmu, apakah kita mengatakan hanya kasih setia Tuhan? Ada dunia berbicara.
ada kedagingan yang berbicara, mengatakan apa yang kamu butuhkan, tentu kita memberikan jawaban dengan beraneka ragam. Ada yang mengatakan yang saya butuhkan adalah kehidupan sehari-hari. Yang saya butuhkan adalah kesehatan yang full. Kesehatan yang fit, yang luar biasa. Sehingga saya bisa berjalan ke sana kemari. Apa yang kamu butuhkan? Yaitu anak-anak boleh sekolah. Apa yang kamu butuhkan? Anak-anak yang sudah berumur maunya menikah agar aku mendapat cucu. Sehingga kita atau orang tua kita bangga dengan panggilan sudah saur matua dan dikubur di tempat yang bagus, di batu nabir. Itulah cita-cita dan sering itu yang menjadi kebutuhan utama. Tetapi pemazmur di sini yang paling penting bagi dia menginginkan hidup dalam kasih setia Tuhan. Itulah yang mau diberikan khotbah kepada kita. Kita mau dan kita membutuhkan kasih setia Tuhan. Itulah yang kita butuhkan, bukan kehidupan yang sehari-hari itu. Penting itu penting, tetapi kita harus membutuhkan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mazmur ini mengisahkan tentang pemberontakan Israel yang berkali-kali mereka lakukan. Pemberontakan mereka akan perintah Tuhan, yang sering meninggalkan Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Allah marah dan menghukum mereka, membuat umat yang degil itu menderita. Itulah sebabnya saudaraku, pemazmur berdoa. Pemazmur bermohon agar dosa-dosa dan ketidaksetiaan mereka diampuni oleh Tuhan. Serta dia berdoa agar Allah mau berbaik hati untuk mengampuni umatnya yang jahat itu. Pemazmur berdoa agar Allah mau melawat, mengunjungi umatnya jika mau bertobat. Allah sendiri menginginkan agar umat Israel mau mengakui dosa-dosanya. Meskipun demikian, Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun mereka degil dan penuh dosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Berita yang sangat menggembirakan, dan ini luar biasa saudaraku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih itu tidak pernah berubah. Tetapi umatnya sering lupa akan kasih setia Tuhan. Kenapa itu terjadi? Kenapa umatnya sering melupakan kasih setia Tuhan, tidak mau mengucapkan dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan? Kenapa itu terjadi saudaraku? Karena manusia cenderung hanya memikirkan kehidupan duniawi. Karena manusia sering memikirkan hola pengulun siganu parion hidonarikot. Berlomba mencari nafkah dan mencari jabatan, itu aja. Berlomba mencari kebahagiaan dengan mempunyai harta kekayaan untuk membahagiakan anak-anak dengan fasilitas yang mewah. Karena perlombaan ini, dia sering lupa untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Sering lupa
mensyukuri pemberian Allah, lupa bahwa miliknya yang ada itu adalah satu kesempatan, bahwa itu adalah titipan dari Tuhan. Nah, dilihat debatado kesempatan dihita menjaga dohot mempergunakan titipan itu diberikan. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena titipan itu adalah dari Tuhan. Diberikan kesempatan dan kita harus bertanggung jawab atas titipan yang diberikannya. Akibat lupa bersyukur saudaraku, lupa berterima kasih kepada Tuhan, maka tindakan-tindakan di luar kontrol kemanusiaan akan terjadi. Dan itulah semuanya menyebabkan timbulnya hati yang degil, sejugal roha. Mereka lupa akan kasih sayang Allah yang sudah berulang-ulang Tuhan lakukan. Kasih Allah sepanjang masa. Dan itu yang patut kita syukuri. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Yahweh. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, mengingat keperkasaannya, mengingat kemuliaannya, mengingat kasih-Nya yang luar biasa, yang menuntun kita setiap saat, yang memberikan pencerahan dan pengarahan kepada kita. Itu harus dimanapun umatnya harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan dia, menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Tuhan telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari lumpur dosa. Melalui kematian Yesus Kristus, kita diangkat dari keterpurukan menjadi orang yang bisa, yang dapat, yang merdeka. Itu saudaraku. Tetapi sering lupa akan kebaikan Tuhan. Molodung rona tabui, si pata lupa, lau madok mau lihate. Tersongon namar pesta di hutan kami doi. Mulu jagal lopanna. Puji Tuhan, dipuji rohak kodoho Jehovah Tuhan kialai molodung gulamoi lopanna ikauna ngaluk ninguluki si taunoki. Itulah lupa. Padahal keselamatan itu sudah dijamin melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan disalibkan, bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak pernah dilarang untuk mencari kehidupan. Dakyai dilarang kita. Alkitab tidak pernah melarang bahwa kita tidak boleh menjadi pejabat dakyai, atau menjadi kaya, atau orang penting di tempatmu bekerja. Tetapi jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Seperti anak-anaknya, anak-anak kepada orang tuanya yang sudah membesarkan dia dan memberikan nafkah dan memberikan segalanya kepada dia. Kalau dia melupakan orang tuanya dan tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya, itu adalah anak yang durhaka. Tetapi pada saat ini orang tua yang sudah membesarkan dia, memberikan apa yang perlu dan kebutuhannya, ya patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Dan orang tua pun bisa juga berterima kasih kepada anaknya apabila anaknya membuat yang terbaik bagi dia dan mengucapkan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang perlu, yang dibutuhkan
bahkan pada saat ini. Itu yang diberikan nyanyian-nyanyian, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Patut kita memuji Dia, menyanyikan kidung jemaat seperti yang tadi. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kuasa dan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa itu tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang dapat menghalanginya karena kuasanya itu dahsyat. Tangadong na boy mga bad. Alani wasoni di bata. Sehingga dalam nas ini ada pertanyaan saudaraku. Yang mengatakan siapakah yang dapat memberitakan keperkasaan Tuhan. Di mana tidak semua orang mau memuji Tuhan. Dan mengucapkan dan menyebarkan keperkasaannya. Yaitu orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang hanya menyakiti hati Tuhan dan menjelek-jelekkan orang percaya. Mereka tidak mau memuji Tuhan. Mereka tidak mau memberitakan keperkasaan Tuhan. Nah, siapakah yang dapat memberitakan keperkasaan Tuhan? Hanya orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan. Hanya orang yang sudah merasakan perbuatan ajaib di dalam hidupnya. Kaido naulu memeritahu dia. Itu dia bagaimana dia tidak takut. Dia berani menceritakan itu karena dia sudah merasakan. Kadongan nong melum sian sahid COVID corona, banyak orang yang bersaksi baru semangatnya luar biasa mengatakan memang luar biasa kebaikan Tuhan itu. Dia menyebarkan keperkasaan Tuhan. Aku sudah tidak akan mungkin lagi hidup, tetapi dari kematian itu aku hidup kembali dan aku terangkat dari sana sehingga aku akan memuji Tuhan. Aku tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhan menunjukkan tanda yang ajaib, mujizat kepada saya karena saya sudah sembuh. Banyak orang yang mengatakan seperti itu pada saat-saat ini. Juga kita pada saat ini, saudaraku, mengapa kita datang ke gereja ini? Untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita harus patut mensyukuri segala perbuatannya. Memang tidak sempurna pujian kita. Pujian kita belum sempurna saudaraku. Karena mungkin di rumah banyak tantangan, banyak halangan. Dan tidak sempat memuji Tuhan di tempat kita bekerja apalagi. Tetapi pada saat ini kita diajak. Tetapi pujian kita yang belum sempurna itu pun didengarkan oleh Tuhan. Di parar debatado ye asal sian nasa roham. Sian nasa todim. Dari hati yang tulus. Walaupun hidup kita dalam keadaan menderita, punya kelemahan. Tetapi pujian dari hati yang tulus. Dengan kerendahan hati. Di parar debatado. Lau palatson rohani di bata. Ada nyanyian di buku Ende nomor 15 ayat 9. Seperti ini dikatakan. Sai jalo ma ale Tuhaku pamujikon nahurangi. Di surga pe padeng ganokku duk saha tau tulabung me. Marloksa-loksa halido disi edde honokku. Yang paling enak ini hanya kur. Sai jaloma ale Tuhaku pamujiko nahurangi di surga pe padengganoku dong sahat au tu lambung mi maraloksa-loksa halido
Maralok salok sahalido di si ende honoku. Di jalo pamujiota yang kurang sempurna itu, asal kita berikan dengan tulus, Tuhan akan menyempurnakan pujianmu yang belum sempurna. Oleh sebab itu jangan ragu untuk mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan dengan tulus. Itu yang perlu, saudaraku. Kemampuan kita untuk memuji Tuhan adalah di dalam pergumulan kita, di dalam segala tantangan, penderitaan, dan kapan saja. Kita akan berbahagia kalau kita mampu memuji Dia di dalam tantangan dan pergumulan kita itu. Kita merasa bahagia, kita merasa bersukacita. Artinya tidak terpisahkan pujian dan melakukan kebenaran Tuhan. Orang yang memuji Tuhan dari hati yang tulus, dia tidak terpengaruh ke dalam dunia ini. Saudara, mari kita saling mengasihi, dan kasih itu membutuhkan pengorbanan. Kasih adalah alat kesaksian yang sangat tepat. Ketika kita tidak bisa mengubah orang dengan kata-kata, maka kasih akan menyentuh hati mereka yang sudah tertutup. Karena di mana ada kasih, pasti ada perubahan. Itu yang perlu. Juga anak-anak, kalau kita mengasihi mereka, anak-anak itu, dan walaupun dia agak nakal, tetapi karena kita memberikan kasih, merangkul dengan kasih, memberikan sesuatu dengan kasih, dia pasti berubah. Yang terakhir dikatakan di sini, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan daripada orang-orang pilihan-Mu. Nas ini memberikan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Setiap orang percaya perlu memiliki kepekaan yang tajam akan perbuatan nyata di dalam Tuhan. Setiap orang percaya patut mengingat secara mendalam perbuatan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang percaya sudah menjadi keharusan untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan Allah. Pemazmur berdoa agar Tuhan memperhatikan, bukan karena kebaikannya, dangalani uli basana, uli laguna, tetapi karena penyerahannya kepada Tuhan sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, apa yang penting bagi kehidupan kita? Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu, perhatikanlah aku. Mari kita renungkan betapa banyak orang yang haus akan kunjungan dan lawatan Tuhan. Apalagi pada saat mereka menderita. Mereka membutuhkan lawatan, membutuhkan uluran tangan yang sangat bagi orang yang sangat berkekurangan. Ibarat air seteguk yang membasahi kerongkongan yang sudah sempat kekeringan. Itu sangat luar biasa artinya. Jadi apapun pemberianmu itu, apapun yang kamu perbuat di dalam kasihmu kepada orang yang kamu tolong itu, sangat berguna bagi dia. Mari saudaraku, jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Yang terakhir sekali, inilah hari terakhir aku berkhotbah pada pagi hari. Berkhotbah pada minggu pagi. Inilah yang terakhir bagi saya.
Sebab 2 Mei sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan dikting. Saya akan purna bakti. Dan mungkin tidak semua mendengarkan saya pada saat saya membuat perpisahan nanti di tanggal 2 Mei. Makanya saya akan mengatakan sekarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat. Inanami, Amanami, Naposo Bulung, Parhaladu. Saya merasa terberkati di Tangerang ini. Saya merasa aman dan nyaman selama melayani 4 tahun di Tangerang ini. Karena semuanya baik. Saya tidak punya kendaraan. Dan saya tidak boleh membawa kendaraan. Tetapi tugas pelayananku boleh berjalan dengan baik karena kebaikan ibu-ibu, bapak, dan juga Parhaladu apalagi. Mereka mengatur perjalanan saya. Anggota jemaat juga mau menjemput atau menghantar saya, Parhaladu juga. Dan mereka menganggap saya sangat membutuhkan pertolongan dari bapak dan ibu-ibu. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya harus mohon maaf kalau ada kesalahanku, caraku berbicara atau penyampaian yang kurang pas, tutur kata dan tata krama yang tidak baik. Tolong Amang, Inang, dimaafkan. Dan setelah purna bakti tanggal 2 Mei, saya akan pulang ke Bonapasugit. Dan di sanalah nanti saya menikmati masa-masa pensiun saya. Saya tinggal di Tarutung, di Jalan Pahai, Huta Barat. Oleh sebab itu, mohon dimaafkan. Molo adong akan hurang masih maafan mahita. Tekamang doh tamakena. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau rohamu tu Tarutung, datang ke air soda, datang ke air panas, boleh menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Pajumpa kita di Tarutung Muse. Alani, saya lau masih corona on. Sabu ita pajumpang. Hatop hamuro sian Tangerangon tu Tarutung. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kesalahanku, tutur kataku yang kurang pas, nang mah pengot-ingot tamu, jangan disimpan di dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan yang baik itu mengasihi kita, memberikan sukacita dan kebahagiaan, juga berkat yang berlimpah. Amin.